Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Andriani, nomor absen 25 dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jaringan getah bening atau limfe dan jaringan lemak atau adiposa pada hewan. Sebelumnya, apa sih jaringan itu? Jadi, jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk serta struktur yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kalau sudah tahu apa itu pengertian jaringan, langsung saja ke intinya. Pertama, jaringan getah bening. Pengertian jaringan getah bening. Jaringan getah bening atau limfosit yaitu jaringan yang tersebar di setiap penjuru tubuh hewan melalui pembuluh limfe. Bagian utama dari jaringan ini adalah limfosit. Komponen terbanyak yang menyusun jaringan getah bening yaitu cairan yang mengandung zat asam lemak, garam, dan glukosa. Selanjutnya, sel-sel apa saja yang ada dalam jaringan getah bening? Pertama, sel retikuler. Sel retikuler merupakan jenis fibroblast yang berfungsi untuk menghasilkan serat retikuler tipis yang dapat mendukung pembentukan organ limfoid. 2. Makrofag. Makrofag berfungsi untuk fagosis atau memakan benda asing. 3. Limfosit. Limfosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh spesifik. Selanjutnya, ciri-ciri jaringan getah bening. Pertama, jaringan getah bening tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag. Kedua, terdapat pada organ timus, kelenjar limfa, tonsil, dan limpa. 3. Limfosit cenderung berkelompok yang disebut nodulus yang biasa dijumpai di tonsil, limpa, timus, dan saluran pencernaan. Keempat, komponen terbesarnya adalah air, di mana terlarut zat-zat antara lain glukosa, garam, dan asam lemak. Selanjutnya, fungsi dari jaringan getah bening. Pertama, jaringan getah bening berfungsi untuk mengangkut cairan jaringan, lemak, protein, dan zat-zat dari jaringan ke sistem peredaran atau sistem pembuluh darah. Kedua, sebagai penyusun organ limfoid. Ketiga, melawan mikroorganisme penyebab infeksi. Selanjutnya, letak jaringan getah bening. Jaringan getah bening terletak di organ limfe, kelenjar limfe, tonsil, dan limpa. Berikut ini adalah beberapa gambar dari jaringan getah bening. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu jaringan lemak. Pengertian dari jaringan lemak. Jaringan lemak atau adiposa adalah sekumpulan sel yang menyimpan lemak. Jaringan ini ialah jaringan ikat khusus yang menyimpan cadangan lemak. Jaringan lemak mempunyai sel substansi dasarnya adalah lemak. Sel-sel adiposit mempunyai vakuola untuk menyimpan lemak-lemak tersebut. Berdasarkan jenis vakuola dan lemak yang dikandungnya, sel lemak dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan lemak unilokular atau kuning dan jaringan lemak multilokular atau coklat. Selanjutnya, jenis jaringan lemak. Pertama, jaringan lemak unilokular atau kuning. Sel-sel pada jaringan ini hanya memiliki satu vakuola lemak yang merupakan tempat penyimpanan energi utama bagi organisme. Kedua, jaringan lemak multilokular atau coklat. Sel-sel pada jaringan ini memiliki jumlah vakuola lemak dan banyak mitokondria. Selanjutnya, ciri-ciri jaringan lemak. Pertama, bentuk selnya cenderung bulat. Kedua, ukuran sel bervariasi. Ketiga, apabila dilihat di bawah mikroskop, sel-sel terlihat sebagai bulatan pipih besar. Hal ini karena vakuolanya berukuran besar dan juga menyimpan lemak yang berwarna putih sampai kuning, tua, atau coklat. Selanjutnya, fungsi jaringan lemak. Pertama, sebagai cadangan energi untuk menghasilkan energi ketika tubuh kehabisan asupan glukosa atau karbohidrat. Kedua, sebagai pelindung dari goncangan.
Ketiga, sebagai isolator panas, yaitu lemak pada kulit yang berfungsi sebagai isolator atau penahan panas tubuh dan berkaitan dengan suhu lingkungan. Keempat, sebagai penyusun tubuh, yaitu lemak menyusun membran sel, sel-sel kelenjar, hormon, dan yang lain. Kelima, untuk mengisi ruang antar organ dan jaringan lemak juga bisa ditemukan sebagai pembungkus organ. Yang terakhir yaitu letak jaringan lemak. Letak atau tempat. Jaringan lemak terletak di seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, di sekitar organ-organ dalam. Contohnya terletak di sekitar jantung, ginjal, jaringan syaraf, sumsum tulang belakang, dan rongga perut. Sedikit ada perbedaan letak pada jaringan lemak, yaitu pertama, jaringan lemak putih. Terletak di lapisan wilayah subkutan di bawah kulit. Kedua, jaringan lemak coklat. Terletak di bawah di daerah yang lebih spesifik tubuh. Berikut ini adalah beberapa gambar jaringan lemak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.